Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengungkap temuan dari Satuan Satgas dari penyidikan atau penertiban kawasan hutan Satgas PKH yang mengungkap adanya korelasi yang kuat dari dampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, bukan hanya karena adanya hujan yang ekstrim, tetapi juga ada terarah kepada dugaan alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai maupun di daerah aliran sungai. Nah, kami akan membahas sesungguhnya bagaimana penanganan dari kasus ini bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Fena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga akibat ban meledak, 1 unit truk tronton terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, hingga mengakibatkan kemacetan. Pemirsa, beginilah kondisi 1 unit truk tronton yang terbakar. Terlihat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membakar bagian roda ban belakang truk tersebut hingga menimbulkan ledakan. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Darmasraya dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Saat ini kendaraan truk tronton yang terbakar telah diamankan pihak kepolisian setempat. Keributan yang diduga debt collector tengah meminta paksa kunci mobil berujung insiden tembakan. Peristiwa keributan ini viral di media sosial, terjadi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau. Dari video yang beredar, kelompok debt collector atau penagih hutang tengah berdebat meminta paksa kunci mobil. Sempat terjadi letusan tembakan saat keributan terjadi. Peristiwa ini diduga melibatkan 2 orang oknum anggota TNI dari Kodam 19. Pihak Kodam 19 Tuanku Tambusai menyebut 2 orang oknum TNI yang terlibat telah diamankan dan diperiksa di Pomdam 19. Pihak Kodam masih mendalami keterlibatan oknum anggota TNI tersebut. Kenapa kau tahan orang berapa hari? Apa usahamu? Apa menyebabkan? Enggak, aku tanya apa menyebabkan? Arus lalu lintas di kawasan objek wisata pada liburan Natal dan Tahun Baru dipadati wisatawan domestik. Di Lembang, Bandung, dan Puncak, Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan mengular. Sementara itu ribuan penumpang di stasiun Yogyakarta masih terus berdatangan dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kamis 26 Desember, pantauan lalu lintas dari arah Subang menuju Lembang, Bandung, Jawa Barat dipenuhi kendaraan roda 4. Kendaraan pribadi dan pariwisata mendominasi di ruas jalan nasional tersebut. Pada libur kedua hari Natal, arus lalu lintas yang memasuki Lembang meningkat 10% jika dibandingkan hari kemarin. Satlantas Polres Cimahi pun memberlakukan sistem one way sepenggal dari Bandung menuju Lembang dan sebaliknya. Selain volume kendaraan yang bertambah, kemacetan juga disebabkan oleh kendaraan yang parkir sembarangan dan angkutan umum yang berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang. Antrean kendaraan juga terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mencapai 3 km. Rekayasa one way pun dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Berlaku untuk kendaraan dari gerbang tol Ciawi menuju Puncak guna mengurai antrean kendaraan wisatawan. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan bernomor polisi B dan dari luar wilayah lainnya.
Pada Jumat pagi tadi, tercatat kendaraan yang melintasi kawasan Puncak sebanyak 4.390 kendaraan. Kepadatan kendaraan meningkat dari hari sebelumnya. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem satu arah secara bergantian. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terus berlangsung hingga malam puncak perayaan Tahun Baru nanti. Sementara itu, ribuan penumpang kereta api jarak jauh masih membadati stasiun Yogyakarta pada Jumat 26 Desember 2025. Sebagian besar penumpang berasal dari sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dari data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, seluruh stasiun wilayah Daop 6 pada hari ini memberangkatkan sebanyak 25.000 penumpang dan menerima kedatangan penumpang sebanyak 31.000 orang. Diprediksi puncak kepadatan penumpang kereta api akan terjadi pada hari Minggu 28 Desember 2025. Tim TV One mengabarkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta mengalami lonjakan penumpang sebesar 10%. Lonjakan sudah terlihat dari beberapa hari menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Suasana stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik dari beberapa hari menjelang libur Natal. Arus penumpang terlihat meningkat di stasiun Senen untuk menunggu jadwal keberangkatan. Sebanyak 1.732 perjalanan kereta disiapkan untuk menampung prediksi lonjakan penumpang hingga menjelang Tahun Baru 2026. Hingga hari ini jumlah tiket yang telah terjual di periode libur Nataru dari tanggal 18 Desember hingga 4 Januari mencapai 662.400 lebih tiket. Di samping itu, data naik turun penumpang pada hari ini menunjukkan tren yang cukup tinggi dengan angka 15.100 lebih penumpang yang naik dan 34.900 lebih penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lantas bagaimana lonjakan penumpang baik itu dari stasiun Pasar Senen dan juga dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Kami sudah hadirkan rekan-rekan kami di masing-masing titik. Sudah ada Kesia Butar-Butar yang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta dan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kami juga sudah terhubung bersama Rusdi Muslim. Nanti rekan-rekan kami akan menghadirkan informasinya bagaimana perkembangan terbaru dari sejumlah titik usai kumandang azan maghrib berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami kembali akan mengajak Anda ke lapangan di sudah ada rekan-rekan kami untuk mengetahui bagaimana perkembangan lonjakan penumpang, terutama di Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Rusdi, silakan. Baik, selamat sore Windy Wellingtonia, Perakintan, serta pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3, memasuki 2 hari libur Natal, tren penurunan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sudah terjadi, di mana pada hari ini diperkirakan ada sekitar 146.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Angka ini menurun jika dibanding hari kemarin yang mencapai 176.000. Hal ini memang sesuai dengan prediksi pengelola bandara, para penumpang itu sudah berada di kampung halaman atau tempat wisata yang memang sudah terjadi libur Natal dan Tahun Baru. Dari hasil data berdasarkan Poko Monitoring Pengelola Bandara Soekarno-Hatta, sejak periode 15 Desember hingga 25 Desember itu sudah ada jumlah pergerakan penumpang mencapai 2 juta orang. Di samping itu jumlah pergerakan pesawat mencapai kurang lebih ada sekitar mendekati di angka 7.000. Namun begitu Perakintan dan Willy Wellingtonia, ini yang menarik adalah
adanya peningkatan extra plate, di mana peningkatan extra plate dari 527 sudah terrealisasi 386, artinya ada 73,9% extra plate atau permintaan extra plate yang digunakan. Hal ini menunjukkan memang moda transportasi udara masih diminati penumpang. Dapat saya kabarkan, Windy Estonia dengan adanya stimulus dari pemerintah terkait dengan adanya diskon tarif pesawat, yaitu diambil dari elemen yaitu Aptur serta Airpotek yang dipotong mencapai 5%. Jumlah pergerakan penumpang pada tahun ini meningkat jika dibanding tahun lalu. Namun begitu, memang dari hasil saya wawancara bersama penumpang, kenaikan atau penurunan jumlah tiket ini tidak berlalu signifikan karena di momen peak season ini memang harga tiket tidak terlalu terlihat adanya penurunan. Namun begitu, guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan serta kenyamanan penumpang, pengelola bandara bekerja sama dengan stakeholder baik TNI maupun Polri mendirikan posko, di mana ada 4 posko. Satu posko berada di Terminal 1B yang merupakan posko utama untuk berkoordinasi antara stakeholder dengan pengelola bandara dan TNI Polri. Samping itu juga di setiap terminal ada 3 posko, dan sejauh ini Penakintan dan Windy Estonia untuk tujuan favorit masih didominasi yaitu Bali, Medan, Makassar, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Sementara untuk tujuan internasional masih didominasi warga pergi ke Singapura, Malaysia, serta wisata religi Jeddah, Arab Saudi. Demikian Windy Estonia. Baik, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pemirsa, kita langsung beralih ke rekan kami Keisha Butar-Butar yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam Keisha, bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen malam hari ini? Ya, selamat malam Vena, Windy, dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan memang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, Stasiun Pasar Senen masih terus didatangi oleh penumpang, baik itu dari wilayah Jakarta maupun dari luar Jakarta, yang dimana saat ini terpantau suasana di Stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang, yang dimana tercatat hingga pada malam hari ini jumlah penumpang sudah mencapai 46.863 penumpang yang pergi meninggalkan wilayah Jakarta dengan menggunakan kereta api jarak jauh. Dan kepadatan penumpang ini memang masih dipadati di salah satu stasiun ini, yaitu Stasiun Pasar Senen ini menjadi salah satu stasiun yang paling padat dibandingkan dengan stasiun-stasiun yang ada di wilayah Jakarta, yang dimana jumlah penumpang yang berangkat pada malam hari ini mencapai 15.695 yang pergi meninggalkan wilayah Jakarta, dan juga penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen ini mencapai 19.840 penumpang. Selain di Pasar Senen, juga di Stasiun Gambir juga jumlah penumpang yang berangkat ini sekitar 11.254 penumpang. Dan memang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, PT Kereta Api Indonesia memberikan diskon di momen libur Natal dan Tahun Baru untuk kereta api ekonomi dan juga kereta eksekutif, yang dimana untuk kereta api ekonomi ini jumlah diskon yang diberikan sebanyak 30%, dan untuk kereta api eksekutif ini diberikan diskon sebanyak 25%. Dan untuk selama periode ini jumlah tiket yang sudah terbeli itu sebanyak 288.000 lebih tiket untuk tiket yang diberikan diskon. Untuk besok pemirsa, pada 27 Desember 2025, PT KAI juga memperkirakan sebanyak 38.812 penumpang yang akan menggunakan layanan kereta api di Stasiun Pasar Senen. Dan memang pemirsa, untuk tujuan destinasi yang paling banyak diminati dari Stasiun Pasar Senen ini yaitu di wilayah Semarang, kemudian wilayah Purwokerto, Bandung, dan juga Surabaya. Dan PT KAI ini juga memperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat hingga nanti di awal Januari. Sementara demikian, Vena, kami kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar, dan sebelumnya Rusti Muslim mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Pasca banjir bandang susulan di Maninjau, Kabupaten Agam yang terjadi kemarin sore, aktivitas jalan lintas utama Bukit Tinggi Lubuk Basung, Sumatera Barat sudah dibuka. Petugas dan relawan terus membersihkan lumpur dan bebatuan yang terbawa banjir. Pasca banjir bandang susulan kemarin petang, ruas jalan utama Bukit Tinggi Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali dibuka.
Pembukaan jalur ini menggunakan sistem buka tutup karena sejumlah petugas dan relawan masih membersihkan material sisa banjir. Warga yang sempat dievakuasi sudah kembali pulang. Memasuki hari kelima, pembersihan kayu gelondongan di pesantren Darul Mukhlisin, Kampung Tanjung Karang, Aceh Tamiang terus dilakukan oleh petugas gabungan. Untuk mempercepat proses pembersihan, petugas bekerja ekstra mulai dari pagi hingga malam hari. Puluhan alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat dan memindahkan kayu-kayu berukuran besar yang menutupi halaman dan sebagian bangunan pesantren. Nantinya kayu gelondongan tersebut akan dipotong kecil menggunakan gergaji mesin agar mempermudah proses pengangkutan kayu ke tempat penampungan yang berada di sekitar area pesantren. Proses pembersihan kayu gelondongan ini ditargetkan selesai dalam waktu 2 minggu ke depan. Ya, kita akan pantau bagaimana kondisi di Aceh Tamiang. Sudah ada rekan kami Alvin Syaputra. Selamat malam Alvin, bagaimana jalannya proses pembersihan kayu di Aceh Tamiang? Ya baik Windy, Vena dan juga pemirsa, memang sudah hampir 1 bulan ataupun 30 hari pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh. Memang saat ini pemerintah setempat dan juga pemerintah sedang melakukan proses pemulihan di Aceh sendiri pasca terjadinya bencana. Dan adapun untuk pemulihan sendiri memang dilakukan di beberapa titik Aceh Tamiang sendiri, seperti pembersihan pesantren Darul Mukhlisin yang berada di Kampung Tanjung Karang yang berada di Aceh Tamiang, di mana untuk proses pembersihan sendiri memasuki hari kelima, yang di mana proses pengangkatan kayu gelondongan terus dilakukan, sehingga untuk alat berat sendiri memang sudah dikerahkan di pesantren tersebut untuk mengangkat kayu-kayu yang berukuran besar. Dan untuk pembersihan kayu sendiri memang ditargetkan rampung dalam 2 minggu ini, sehingga dari alat berat sendiri dan juga pekerja membersihkan kayu tersebut mulai dari pagi hari hingga malam hari. Dan juga nantinya untuk kayu akan dibawa, setelah dikeluarkan dari pesantren, nantinya kayu akan dibawa ke lahan kosong dekat pesantren dan nantinya akan dipotong-potong kecil, sehingga nantinya memudahkan untuk diangkut ke truk dan dibawa ke lahan penempatan di dekat pesantren ini. Dan juga nantinya kayu gelondongan sendiri nantinya akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat dan juga digunakan oleh pemerintah setempat untuk nantinya membangun hunian sementara ataupun memperbaiki desa-desa yang terdampak pasca terjadinya banjir bandang ini. Dan juga untuk titik lain selain pembersihan kayu gelondongan, untuk pemerintah sendiri juga melakukan pembangunan hunian sementara ataupun huntara yang berada di daerah Karangbaru, Aceh Tamiang, dan ini memasuki hari ketiga untuk pembangunan hunian sementara ini. Dan untuk hunian sementara nantinya akan dibangun di lahan seluas 5 hektar dan nantinya akan didirikan 600 unit untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan untuk pembangunan ini nantinya akan rampung hingga 2 minggu, hingga nantinya di bulan Januari bisa terbangun ataupun terbuat 600 unit untuk hunian sementara ini. Dan juga untuk hunian sementara memang dibangun di lahan hak guna usaha di perkebunan yang berada di Aceh Tamiang, karena dari kebanyakan masyarakat Aceh Tamiang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor memang banyak rumah mereka yang hilang ataupun rusak pasca terjadinya banjir bandang. Dan adapun memang dari pemerintah setempat juga melakukan pendataan hingga saat ini, jika masyarakat yang rumahnya rusak, jika bisa melakukan pelaporan ke pemerintah setempat untuk nantinya dilakukan pendataan. Dan juga untuk pemulihan sendiri juga dilakukan pembersihan fasilitas umum seperti jalan utama dan fasilitas sekolah dan juga rumah sakit untuk nantinya masyarakat bisa menggunakan kembali. Sementara Windy, Vena, itulah pemulihan yang berada di Aceh Tamiang. Kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan di sana.
Pemirsa, pemerintah memberikan lampu hijau bagi warga yang ingin memanfaatkan gelondongan kayu sisa bencana banjir Sumatera. Syaratnya penggunaan tumpukan kayu harus dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Tapi DPR mengingatkan pemanfaatan kayu sisa banjir bisa memicu masalah hukum lantaran diduga terkait dengan perambahan hutan. Hamparan kayu gelondongan yang tersaji sejauh mata memandang pasca banjir bandang di Sumatera menepuk perdebatan publik. Limbah kayu sisa bencana itu belakangan digunakan warga untuk membangun desa mereka yang hancur diterjang kencangnya arus banjir. Pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini tepat di belakang saya ini merupakan kayu gelondongan yang berada di pesantren Darul Muklisin yang berada di Aceh Tamiang, di mana kayu-kayu ini memang terbawa air saat terjadinya banjir. Namun setelah terjadinya bencana, memang banyak masyarakat ataupun pemerintah setempat nantinya ingin menggunakan kayu gelondongan ini untuk membangun desa ataupun kebutuhan dari masyarakat. Sejumlah kalangan menilai tumpukan kayu-kayu tersebut semestinya bisa digunakan secara bebas oleh para korban bencana karena kondisi darurat. Tapi sebagian lainnya bilang pemanfaatan limbah kayu tetap harus mengedepankan aturan yang berlaku. Penggunaan secara sembarangan dikhawatirkan bisa memicu masalah hukum di kemudian hari. Nah sekarang kalau mau apa dalam situasi chaos di mana bencana itu tidak perlu ada izin, ada apa sesudah yang bisa dipakai untuk selamatkan. Nanti pemerintah menata. Persoalannya sekarang pemerintah tidak punya orang nomor satu yang mengurusi bencana. Dulu ada Pak Kuntoro almarhum, ada Pak Doni Monardo almarhum dan lain-lain. Sekarang mana? Ketika tidak ada pucuk pimpinan yang ditunjuk oleh presiden, ya seperti sekarang. Mau bikin kebijakan seperti apa? Mau bikin hukum seperti apa? Siapa yang ngawasin? Jangan sampai nanti dibebani lagi ke masyarakat. Masyarakat yang sudah terdampak, dia juga yang harus nanganin sendiri, dia yang harus melaporkan, dia juga yang jadi tersangka nantinya. Menurut saya ini kurang bijak saja begitu, karena akar persoalan diselesaikan dulu sebenarnya. Siapa yang kemudian melakukan pembalakan ini? Kita bicara kausalitas, asbabun nuzulnya harus clean and clear dulu. Baru kemudian mungkin tepat. Setelah itu ada aturan yang diatur oleh pemerintah begitu ya. Karena sekarang mau klaim ini sebagai barangnya siapa juga bingung kan, karena ini kan berarti kan kita tidak tahu siapa tuannya. Pemerintah tidak melarang masyarakat Sumatera memanfaatkan gelondongan kayu sisa bencana, tapi pemerintah mensyaratkan agar warga tetap berkoordinasi dengan otoritas daerah terlebih dahulu untuk memastikan status kepemilikan kayu tersebut. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam aturan itu disebutkan bahwa sampah yang timbul akibat bencana memerlukan metode penanganan tertentu. Dalam konteks kehutanan, penanganan kayu gelondongan yang hanyut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Atas dasar itulah, Kementerian Kehutanan menerbitkan arahan resmi yang disampaikan kepada pemerintah daerah terdampak pada 8 Desember 2025 lalu. Surat edaran itu menyebutkan bahwa pemanfaatan kayu hanyut ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.
beberapa hari setelah kejadian bencana di 3 provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkenaan dengan pemanfaatan kayu-kayu jika akan dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi atau rekonstruksi, termasuk untuk kepentingan kalau pembuatan hunian sementara maupun hunian tetap. Jadi sudah diatur regulasinya dan sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap tingkatnya. Pemanfaatan kayu gelondongan pasca bencana di Sumatera juga menuai sorotan parlemen. Dewan khawatir tanpa payung hukum yang jelas, tindakan warga memanfaatkan kayu gelondongan bisa memicu masalah hukum. Pasalnya, kayu-kayu tersebut diduga kuat berasal dari perambahan hutan. Lantas, bagaimana hakikatnya status hukum kayu gelondongan sisa bencana Sumatera? Bisakah atas dasar kondisi darurat, para korban yang kini hidup di pengungsian memakainya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau untuk memperbaiki hunian mereka yang porak-poranda? Kalau kayu yang dipakai nanti adalah hasil dari illegal logging, tidak boleh ya, karena kan itu akan jadi barang bukti nantinya. Dan saat ini juga Kementerian Kehutanan telah membuat kebijakan bahwa tidak boleh ada kayu gelondongan yang keluar dari Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Kenapa ini perlu ditetapkan? Jangan sampai nanti ada kayu-kayu hasil illegal logging menumpang kepada kayu-kayu yang legal gitu loh. Ini makanya Kementerian Kehutanan melakukan kebijakan itu, dan rasanya pemerintah juga tidak akan mengekang masyarakat ya yang ingin memakai kayu itu. Silakan dimanfaatkan, karena pemerintah sendiri juga akan memanfaatkan itu untuk melakukan percepatan pembangunan hunian dan juga infrastruktur. Ya bagaimana mungkin ya kita di situasi darurat ini kan harus memakai barang yang ada, barang yang tersedia. Namun balik lagi, kita harus juga bisa memilah apakah ini kayu yang bukan barang bukti atau justru kayu ini barang bukti gitu loh. Iya, yang dilarang itu kan sebenarnya penebangan ya, penebangan liar di Undang-Undang P3H 18 tahun 2013, ada di Undang-Undang Ciptaker yang terbaru 6 tahun 2023. Itu kan perbuatan yang dilarang adalah melakukan penebangan tadi. Nah, kalau ini kan bukan masyarakat yang melakukan penebangan, jadi jangan digeser bidikannya, bahwa yang harusnya dihukum adalah korporasi yang sampai detik ini ya belum jelas siapa saja yang harusnya bertanggung jawab yang berkaitan dengan banjir bandang kemarin. Ini jadi bergeser sekarang kepada masyarakat yang kemudian dibuat aturan yang kita pun nggak tahu dasar aturan ini apa, karena kalau kita melihat fakta yang berseliweran di media sosial, saya rasa masyarakat pun tidak sempat berpikir untuk memanfaatkan untuk kepentingan yang lain selain dia bisa bertahan hidup saja begitu. Saat ini, upaya pembersihan tumpukan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus dilakukan. Di waktu yang sama, aparat juga menyelidiki asal-usul kayu gelondongan tersebut. Pemerintah bahkan menerjunkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan besar. Apa sesungguhnya upaya agar penanganan bencana ini tidak terulang lagi di daerah lainnya? Terkhusus tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa penyebab banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya karena cuaca ekstrim, tapi ada dugaan dari alih fungsi lahan. Nah, kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Pujiono Suwandi yang merupakan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam, Mas Puji. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya langsung saja kami menyapa Mbak Marsha M. Handayani yang merupakan peneliti dari AISEL. Selamat malam, Mbak Marsha. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga ingin menyapa salah satu narasumber kami yang sudah hadir sebelumnya, Pak Hadianto Warjaman selaku ahli kebencanaan dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, semoga dan Mbak juga untuk sehat. mengetahui pemirsa bagaimana
bagaimana sesungguhnya kondisi dan juga perkembangan penanganan bencana di lokasi. Kami juga saat ini ingin menyapa Gubernur Sumatera Barat bersama Mahyildi Ansarullah yang nanti akan bergabung bersama kami dan menyebutkan bagaimana perkembangan penanganan dan juga pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi khususnya di Sumatera Barat. Pemirsa, langsung saja kita mulai dialognya menelaah kembali bagaimana pernyataan dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin yang menyebutkan bukan hanya cuaca buruk ataupun curah hujan tinggi, melainkan ada faktor-faktor lainnya. Mas Puji, silakan. Bagaimana tanggapannya? Itu langkah maju ya. Selama ini kan kejaksaan kalau dalam sektor kebencanaan alam ya, itu kan belum banyak masuk ya. Jadi ketika kemudian Pak Jaksa Agung menyampaikan bukan gagasan tapi komitmen untuk kemudian melakukan penyidikan terhadap korporasi penyebab bencana ini langkah maju dan kita dukung, tinggal kita kemudian kita tagih saja apakah kemudian yang disampaikan Pak Jaksa Agung ini kemudian diikuti. Itu satu. Kedua, kalau kemudian kita melihat instrumen yang kemudian ada saat ini ya, yang dipakai adalah Satgas PKH, tentu kalau kita lihat kewenangan di Satgas PKH berdasar Perpres 2025 tidak sampai kemudian pada aspek-aspek pidana, sehingga kemudian ketika kemudian masuk pada aspek pidana tentu menjadi kewenangan nanti, baik itu khususnya kalau Pak Jaksa Agung tentu adalah instrumen di Kejaksaan Agung khususnya di pidana khusus. Kalau misalnya ada izin-izin usaha yang ilegal, maka kewenangan itu bisa kemudian Kejaksaan bisa masuk. Ya, klarifikasi pun juga sudah dilakukan 27 perusahaan. Sebenarnya kalau kita lihat lebih ya, lebih. Itu bukan hanya perusahaan tapi juga perorangan juga. Yang sudah diklarifikasi ada 27. Kalau kita lihat beberapa data, Aceh itu ada 7 titik ya Pak. Sumatera Utara ada 3 titik, Sumatera Barat ada 3 titik. Nah, penyebabnya itu lebih dari 30-an penyebab, baik itu korporasi maupun perorangan yang melakukan pembalakan liar dan aktivitas mining. Yang aktivitas ini ada yang kemudian akan diidentifikasi dan kita dorong identifikasi apakah kemudian aktivitas ini ada izin usahanya, izin usaha kehutanan khususnya, atau kemudian tanpa izin. Nah, kalau kemudian ada izin usaha terus kemudian ada miskelola, maka nanti itu kewenangan dari penyidik-penyidik di PPNS. Tapi kalau kemudian ini tidak ada izin usahanya dan kerusakan alam itu kan totally jelas ada kerugian perekonomian negaranya, bahkan sudah ada yang menghitung lebih dari 1.000 triliun rupiah akibat yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana ini, sehingga itu bisa masuk kalau kemudian korporasi-korporasi itu ternyata ada yang tidak berizin. Baik, Mbak Marsha, ini kan dampaknya sangat-sangat jelas. Bencana yang begitu masif dirasakan oleh 3 provinsi saudara-saudara kita yang menjadi korbannya. Ataukah ini menurut Anda izin ataupun tidak? Apakah hukumnya harus setara untuk seluruhnya atau seperti apa? Baik Mbak, ini sebenarnya bencana ini tuh unik karena nggak hanya bencana sendiri, tapi mungkin ada tadi perilaku gitu ya manusia ataupun korporasi yang turut mendukung dan memperparah dampak yang dirasakan oleh teman-teman di sana gitu. Nah, ini hukum tentunya nggak bisa pandang pilih gitu ya, tebang pilih mana yang ditegakkan, mana yang tidak, harus berlaku sama. Dan sebenarnya salah satu upaya penegakan hukum melalui Satgas PKH mungkin patut diapresiasi. Tapi selain itu gitu ya, ada juga yang perlu dilakukan lebih lanjut gitu, nggak hanya cukup di PKH saja, karena PKH kan sebenarnya upaya penyelesaian dari yang sudah terlanjur yang dulu-dulu sebelum 2020 gitu. Nah, sekarang ini ada potongan-potongan kayu itu ya, dari mana ya, itu perlu ditelusuri, perlu juga ditelusuri dari mana dia, kausalitasnya gitu ya, apakah tindakan seseorang ataupun korporasi ini menimbulkan kerugian gitu ya bagi masyarakat terdampak di Sumatera, kemudian juga apakah tindakan-tindakan ini menyebabkan bencana-bencana itu gitu, dan menimbulkan kerugian. Ini perlu diusut satu persatu, diuraikan, kita benang kusutnya kayak gitu sih Mbak. Berarti harus ada investigasi yang lebih mendalam lagi. Pak Hadianto, kita ketahui juga tadi pernyataan dari ST Burhanuddin yang menyatakan bahwa Satgas PHK ini juga menyebutkan temuan bahwa alih fungsi lahan ini terjadi di hulu sungai dan juga di daerah aliran sungai. Sesungguhnya dari kontur wilayah tersebut sedianya seperti apa? Baik Mbak, ini pertama saya ingin apresiasi dulu ya.
dalam ilmu disaster management ini saya sangat apresiasi kepada pemerintah dalam ini pemerintahan Pak Prabowo dan juga Kejaksaan Agung yang secara paralel, Mbak, paralel ini luar biasa. Waktu itu saya cerita waktu saya di Amerika mengalami Luciana itu 3 bulan kan, 3 bulan. Padahal itu kelurahan loh menuju ke kecamatan. Ini kan Sumatera besar sekali, ya termasuk juga adanya bukit barisan yang kemiringannya terjal luar biasa. Curam. Nah, apresiasinya di mana, Mbak? Ini kan masuk di 3 tingkatan disaster management pasca bencana. Artinya bahwa pemerintah secara paralel melakukan yang namanya disaster recovery law enforcement. Ini luar biasa, berani, salut saya. Nah, tapi kan itu kebijakan, ya kan? Langkah berikutnya kan penindakan. Nah, seperti yang waktu lalu saya katakan, ini Polri harus merespon segera. Masyarakat tenang di situ, ya kan? Menuju ke 2026. Nah, kemudian menyangkut masalah topografi ya, pasca kejadian ini ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam das, ya, daerah aliran sungai, hulu, tengah, hilir, dengan gerakan air yang demikian dahsyat, kan menimbulkan das baru. Kami lagi kaji tadi nih, tadi kami pengkajian langsung dipanggil ke sini. Apakah itu nanti kita namakan dasbar? Daerah aliran sungai baru, iya, karena nggak akan bisa jadi apa-apa. Jadi kita mau merubah paradigma yang sementara orang itu berpikir, oh itu karena sawit. Sawit itu kontribusi. Penyebab utamanya adalah cuaca dan yang tadi disampaikan oleh 2 rekan kita. Nah ini tindakan luar biasa dan hari ini saya, kok semacam Tuhan udah mengarahkan kita nih ya untuk berbicara kepada yang disebut dengan positioning hukumnya yang kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, gitu kan? Nah sehingga mudah-mudahan ya jangan ada pemikiran bekas daerah aliran sungai dijadikan zona pengungsian atau dijadikan zona huntara. Oh jangan, itu masuk daerah merah. Jadi seperti apa? Ya kita harus lakukan kajian ulang hulu, tengah, hilir menjadi kemudian daerah hunian yang aman. Itu kira-kira. Baik. Mbak. Dan Mas Puji, setelah dilakukannya klarifikasi, tahapan selanjutnya itu apa biasanya? Jadi kan kalau kita lihat ya, basis Satgas PKH itu kan, kalau kita lihat ketentuan konsiderannya itu kan Undang-Undang Kehutanan dan juga Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dalam undang-undang itu diatur 3 sanksi, baik itu administratif, perdata maupun pidana. Nah, domainnya kejaksaan itu adalah sanksi yang sifatnya administratif dan pidana. Nah, administratif itu bisa berujung pada sampai tindakan-tindakan untuk mencabut izin, sampai kemudian memaksa korporasi atau pihak yang melakukan pelanggaran itu melakukan pemulihan, itu bisa kemudian dilakukan. Kalau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran administratif yang disebut, atau kemudian ketika nanti ujungnya ini adalah dia memang tidak memiliki izin usaha, atau kemudian salah satu izin usaha di antara sekian izin usaha yang harus dimiliki itu dia tidak memiliki, maka ujungnya adalah pidana. Pidana nanti kita tinggal lihat saja, pidana itu apakah kemudian ini masuk pada kelalaian atau kemudian masuk pada kesengajaan. Unsur itu ada. Nah, kalau kemudian dia memiliki izin, berarti kan ada 2 pihak yang kemudian bisa kemudian diselidiki lebih jauh. Pertama adalah korporasinya, barangkali dia miskelola tadi, sehingga kalau dia memiliki izin dan kemudian miskelola itu berarti nanti mungkin BPNS yang kemudian melakukan penyidikan. Tapi kalau kemudian izin yang dia punya itu ada dugaan kemudian perbuatan melawan hukum, misalnya dia menyuap untuk mendapatkan izin dan segala macam, ini kejaksaan juga bisa turun. Baik. Dan kalau kita lihat komitmen ini ya sama seperti Pak Ardianto tadi sampaikan, ini langkah maju dan berani. Setidaknya harapan publik ketika kemudian ini tidak berhenti pada aspek pidana, tidak berhenti pada aspek kemudian bahwa ini bencana ini adalah karena alam, karena kita lihat kan kayu begitu banyak sekali, ini kan membuktikan dan secara kasat mata kelihatan bahwa ada salah kelola nih ya di atas, artinya di
di hutan, di hulu. Nah, ini yang harus kemudian dibenahi dan intervensi hukum harus hadir. Ya, investigasi ini masih terus dilakukan, namun apakah benar hal tersebut yang diharapkan oleh publik? Pak Gubernur, saat ini sudah tersambung bersama kami ingin mengetahui apakah dengan diadakannya penyelidikan secara menyeluruh dengan adanya faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab baik itu banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera ini, bagaimana pula tanggapan dari daerah? Ditahan Pak Gubernur, nanti kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Mahyildi, kami ingin menanyakan kepada Anda dengan adanya investigasi yang saat ini tengah berlangsung yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Bagaimana sesungguhnya respons dari pemerintah daerah? Langkah awal apa yang dilakukan menyikapi hal ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Memang setelah kejadian banjir longsor yang ada di Sumatera Barat, memang dari jajaran kementerian juga turun ke lapangan dan telah melihat beberapa fakta-fakta di lapangan. Dan kita di Pemda Provinsi Sumatera Barat, saya kira kita sangat mendukung upaya-upaya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, apalagi karena memang skalanya cukup besar, apalagi ini melingkup 3 provinsi di Sumatera, dan sekaligus juga dalam rangka kita untuk mengantisipasi untuk ke depan. Dan di samping itu juga, di samping melihat upaya-upaya untuk evaluasi, dan ke daerah juga perlu diberikan apresiasi tentunya ketika masyarakatnya, ketika pemerintahnya melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menjaga hutan dan kemudian juga menjaga bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Dan perlu diketahui, kita di Sumatera Barat 81% penduduk kita berada di dalam hutan, di sekitar hutan. Dan inilah yang selama ini kurang dapat perhatian secara serius. Baru kita ketika ada permasalahan kemudian kita mencoba untuk melihat itu dan evaluasi, tapi selama ini upaya untuk menguatkan, melindungi, dan memberikan jaminan-jaminan kepada masyarakat kita di sekitar hutan, saya kira ini perlu diberikan perhatian juga, sehingga memang mereka bisa menjalani kehidupan secara baik, dan pada saat yang sama juga mereka juga akan bisa menjaga hutan. Dan inilah yang sudah kita lakukan di Sumatera Barat semenjak tahun 2017 yang lalu, yaitu dengan kita berusaha membuat konsep itu perhutanan sosial. Alhamdulillah sekarang ini sudah 340.000 hektar kita di Sumatera Barat, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan kemudian juga peran-peran dari masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk menjaga dan merawat hutan. Apalagi ada kearifan lokal yang ada kita di Sumatera Barat, yaitu dengan adanya hutan adat, hutan nagari, dan artinya kesadaran masyarakat untuk melakukan, menjaga dan merawat hutan itu sudah tumbuh dan sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita. Nah, kalau itu dengan ada upaya yang sekarang ini, maka kita sangat mendukung, ya, sehingga memang ke depan hutan kita dan kemudian juga lingkungan kita, masyarakat yang sekitar hutan juga akan terlindungi dan juga akan terjamin kehidupan mereka untuk selanjutnya. Baik, Pak Gubernur, menjawab tadi pernyataan dari Pak Hadianto, apakah memang dibutuhkan penataan ulang bagi warga yang permukimannya ini dikhawatirkan masih berada di zona merah, Pak Gubernur? Menurut kami itu sangat penting dan sangat perlu. Dalam situasi kejadian banjir longsor ini, kita di Sumatera Barat memang mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang yang belum terjadi sebelumnya. Contoh, misalnya tadinya longsor ini terjadi patahan-patahan, nah itu rata di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, di Kota Padang, kemudian di Mosul Kota, Padang Agam, Pasaman, apalagi beberapa sebelum ini juga ada kejadian gempa. Dan kemudian di samping itu juga adanya sungai yang sebelumnya itu mengaliri air, dan kemudian sekarang ini karena terjadi patahan, maka air mengalir tapi masuk ke dalam tanah, ini belum ketahuan kemana ini mengalirnya. Nah, ini yang juga kemarin kita minta dukungan kepada Badan Geologi
untuk memberikan masukan-masukan kepada kita, ya dan kemudian sekaligus dengan evaluasi guna untuk sebagai pertimbangan bagi kita, sebagai bahan bagi kita dalam rangka untuk mencarikan tempat yang lebih aman, mencarikan tempat yang lebih baik bagi masyarakat kita. Apalagi kita sekarang ini sudah mulai bergerak untuk membangun Huntara dan kemudian sekaligus juga sedang mempersiapkan bangunan tetap bagi masyarakat kita. Nah, pada itu informasi tersebut dan kemudian bantuan dari geologi dan seluruh pihak, bahkan kita juga minta dukungan kepada Universitas Andalas khususnya dan juga ada UNP untuk menggerakkan bersama dengan para ahli-ahli yang ada di sana untuk memetakan itu semua sehingga itu semuanya menjadi bagian dalam kebijakan kita. Termasuk juga sekarang ini juga saatnya kita mengevaluasi, dan ini sudah kami tekankan juga ke kabupaten kota di Sumatera Barat, di mana masyarakat yang tinggal pada tempat-tempat yang berbahaya, seperti ada di lereng-lereng bukit, dan kemudian daerah-daerah yang memang tidak diizinkan untuk itu. Nah, waktu itu pernah kami ini saatnya pemerintah daerah untuk menata ulang ya, masyarakat yang tinggal di tempat berbahaya dan juga mencarikan tempat yang aman kepada masyarakat kita untuk membangunkan huntap dan kemudian juga untuk mengizinkan kawasan-kawasan yang aman untuk mereka nantinya. Baik, Pak Hadianto, apakah langkah yang diambil oleh Pak Gubernur Sumatera Barat dan mungkin juga diambil pula oleh gubernur di wilayah terdampak lainnya ini sudah tepat ataukah masih ada rekomendasi lainnya yang bisa diambil? Saya harapkan demikian, ya. Tapi kita mencoba membuat satu keputusan yang lebih kepada keberpihakan kepada masyarakat terpapar. Misalkan untuk Huntara atau Huntap, ya, jangan sampai nanti menimbulkan masalah kedua, ya kan? Kalau kita melihat rumah adat yang ada di Padang, ya sampai ke Pariaman, ya, itu kan dari kayu-kayu yang kokoh. Ketika gempa kemarin, dia hanya atap rumah gadangnya saja yang jatuh, yang lainnya kuat. Nah, dari riset yang kami lakukan, alangkah baik dan indahnya apabila mulai difikirkan bahwa pembangunan Huntara atau Huntap, tapi saya setuju langsung Huntap karena tidak menimbulkan biaya-biaya lanjutan, ya, dibangun dari kayu-kayu yang jumlahnya jutaan kubik itu, Mbak, ya, dan saya rasa masyarakat akan bangga bahwa pemerintah memperhatikan rumah budaya mereka, ya kan? Sehingga apa yang tadi disampaikan rekan kita dari Komisi Kejaksaan, ya, memperkecil ruang pidana di situ, ya, sehingga ada sebuah kolaborasi, ya kan? Kan saya sudah sampaikan, kolaborasi timbul tuh karena adanya konsolidasi, konsolidasi timbul karena adanya continuity, dan continuity timbul karena adanya koordinasi dan komunikasi, sehingga betul-betul pemerintah hadir. Kita sudah melihat Bapak Presiden, wah demikian gencarnya, ya. Kemudian pemerintah sudah mengatakan kebijakan akan law enforcement-nya yang kita lihat, paralel sekali, cakep sekali ini. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah yang lain melihat apa yang dilakukan oleh gubernur kita di Sumatera Barat, kemudian dikombinasi dengan kearifan lokal. Baik. Dan kita ketahui juga fakta di lapangan bahwa rumah budaya tersebut banyak yang rusak akibat gelondongan-gelondongan kayu, begitu Pak Hadianto. Nah, Mas Puji, dari adanya fakta di lapangan bahwa banyaknya gelondongan-gelondongan kayu itu yang salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan, sesungguhnya alih fungsi lahan yang paling dominan dari temuannya seperti apa? Ya. Saat ini kan Satgas PKH baru kemudian melakukan investigasi. Dari investigasi itu kemudian dilakukan pemanggilan. Ada yang sebagian sudah dipasang beberapa plang, ya. Terus juga dari investigasi nanti kita lihat ujungnya. Ujungnya apakah ada pelanggaran izin tadi atau kemudian ini ujungnya administratif. Kalau administratif dia sebenarnya izinnya nggak ada masalah, tapi kemudian ada ya memang terlalu masif, ya, terlalu masif. Jadi mungkin problemnya ketika dulu pemberian izinnya saja, tapi ini dia memiliki izin sehingga ada sanksi-sanksi administratif baik itu yang
akomodasi dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ataupun di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga diakomodasi korporasi-korporasi yang ada 30-an sekian itu, termasuk juga perorangan itu, sebenarnya pemerintah bisa melakukan upaya paksa untuk kemudian berkontribusi dalam pemulihan, termasuk kemudian misalnya mau ada hunian tetap bagi warga terdampak ya, warga terpapar. Nah, dia bisa memberikan kontribusi di depan. Baik. Ya, dari kontribusi di depan ini kita akan mengetahui komitmen dari korporasi-korporasi yang selama ini sudah mengeksploitasi ekonomi di sana kan. Nah, itu seperti apa? Kalau kemudian mereka tidak komit, ya sudah, kan bisa kemudian diambil alih. Ya, Mas Puji tadi menyebutkan sanksi administratif. Ini apa rinciannya? Ya, kalau sanksi administratif itu kan bisa kemudian wujudnya denda, pencabutan izin, bisa sampai kemudian melakukan upaya paksa, jadi meminta korporasi itu untuk dipaksa melakukan sesuatu sifatnya pemulihan. Nah, ini kan belum banyak nih ya, belum banyak. Bahkan ketika penegakan undang-undang kehutanan pun biasanya yang terdampak ketika PPNS ya, yang selama ini bekerja, itu yang biasanya terkena sampai sanksi pidana itu ya hanya di hilir saja, jadi pelaku-pelaku kecil saja, tapi kemudian korporasinya jarang kemudian terkena. Nah, ini saat ini ketika kemudian kejaksaan baik yang melalui Pitsus maupun melalui Satgas PKH ini masuk, kita apresiasi kuat dan kita dorong juga, kita dukung juga agar penegakan baik itu nanti sanksi administratif maupun sanksi yang berujung pidana ini bisa betul-betul firm. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita lihat komposisi di Satgas PKH itu kan ada di situ juga polisi, ada di situ juga Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, jadi sudah komplit sebenarnya. Jadi ketika ada analisis-analisis di awal sebenarnya ini potensi kerugian yang melakukan siapa itu sudah dikaji terlebih dahulu, Dari Mbak Marsha, dari yang tadi disebutkan bahwa Satgas PKH ini berarti terdiri dari beberapa elemen, apakah ini meminimalisir adanya tumpang tindih? Sebenarnya nggak ada tumpang tindih gitu ya Mbak dari Satgas ini. Satgas ini kan sebenarnya punya mandat khusus gitu yang dimandatkan di Perpres gitu. Tapi di luar itu gitu ya, ada mandat yang lain nih masing-masing kementerian tadi gitu untuk penegakan hukum. Dan tadi Pak Puji juga udah sampaikan bahwa ada 3 ranah hukum yang bisa digunakan dalam penegakan hukum: pidana, perdata, dan administrasi gitu. Untuk pidana gitu ya, mungkin dari kayu-kayu ini perlu dianalisis dulu nih, kayunya punya siapa sih, dari mana asalnya gitu ya, sebelum mungkin sampai kita gunakan gitu, karena takutnya kita menggunakan barang bukti ini tindak pidana, justru kita melegalisasi kayu yang ilegal kalau kita langsung pakai. Tapi perlu ada konsolidasi dulu ini dari mana gitu, atau kita bisa langsung menganggap gelondongan kayu ini adalah barang res nullius yang tidak punya ownernya gitu. Seperti itu, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga perdata gitu ya, sebenarnya kita bisa melihat gitu ya, ini siapa nih yang bertanggung jawab. Ada beberapa perusahaan tadi di Sumatera itu ya, dari 3 provinsi itu saja, siapa yang paling banyak berkontribusi gitu ya terhadap alih fungsi lahan, misalnya legal maupun non legal gitu ya. Legal pun kan tidak boleh juga gitu ya, dia merusak gitu. Memberikan izin kan bukan berarti memiliki izin bukan berarti dia boleh merusak atau mencemari lingkungan gitu. Dia harus punya tanggung jawab juga ketika kerusakan atau pencemaran itu terjadi, apalagi ketika menimbulkan kerugian, menimbulkan korban gitu. Di sana bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Begitu pula dengan sanksi administrasi. Apakah dari proses-proses administrasi, ketentuan-ketentuan yang ada di perizinan, kemudian AMDAL, RPL-nya sudah dipatuhi, sudah ditaati gitu ya. Dan apakah mungkin ada pengaduan-pengaduan nih dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai instansi gitu ya, baik pemerintah daerah yang masyarakat yang mengadu ke pemerintah daerah maupun yang mengadu ke pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Mungkin kalau kita dilihat gitu ya, kalau kita melihat lebih rinci 2025, mungkin ada nih beberapa kawan-kawan di Sumatera 3 provinsi itu yang mengadu gitu ya. Mungkin kita bisa merinci dari situ, oh ini nih mungkin ya potensial yang bisa kita tadi lanjutkan investigasinya, baik itu melalui 3 ranah hukum tadi gitu sih Mbak, untuk penegakan hukum. Dan Pak Gubernur, kami juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan situasi saat ini dari warga Bapak. Mungkin setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan informasi dan juga perkembangan terbarunya di lapangan. Pak Gubernur ditahan dulu, kami masih akan kembali pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi.
Ada kembali bersama kami, pemirsa. Pak Gubernur, kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan pemulihan, rekonstruksi dan juga rehabilitasi di Sumatera Barat. Dan kami juga dengar kabarnya di sana curah hujan cukup tinggi dan juga telah melanda beberapa wilayah lain di Sumatera Barat ya Pak? Ya benar Pak. Jadi kemarin memang terjadi masih terjadi hujan ya. Dan menurut perkiraan sampai akhir Desember dari BMKG, ini juga potensi hujan itu masih ada. Oleh itu memang kita sudah ingatkan kepada warga masyarakat kita untuk juga waspadaan dan kemudian menjauh daripada hal yang daerah berbahaya. Dan seperti kemarin di Kota Padang, kemudian juga termasuk juga di Agam, di Maninjau. Alhamdulillah itu sudah bisa kita rapikan karena memang ada longsoran-longsoran yang menutup sebagian jalan kita dan pada hari yang sama sudah kita bisa bersihkan. Dan untuk sekarang ini semua akses bisa dilalui dan bahkan juga dari Padang ke Bukit Tinggi pun juga sudah kita lalui dari Balai Jalan terus melakukan tugas-tugasnya untuk itu. Dan untuk perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat sekarang ini kita di samping upaya-upaya untuk membantu masyarakat di lapangan melalui jajaran kita di kabupaten kota, kemudian juga dari dukungan dari provinsi dan juga dukungan dari TNI, Polri dan semuanya relawan juga masih bekerja membantu masyarakat sekarang ini. Pada saat yang sama kita sedang merancang R3P ya, rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Dan kita sudah beberapa kali berkoordinasi dengan kabupaten kota dan mudah-mudahan dalam waktu yang lebih cepat ini bisa kita selesaikan setelah nanti kita melaksanakan audiensi dengan publik ya, sehingga ini akan menjadi usulan-usulan kita kepada pusat mereka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan memang pada saat sekarang ini memang kita berharap nantinya bagaimana ada percepatan. Ini bukan dengan langkah-langkah seperti biasa. Maksudnya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasanya beliau akan berikan dukungan secara maksimal untuk pembenahan infrastruktur kita di Sumatera Barat. Maka kita harapkan nanti ini akan bisa diwujudkan dengan dukungan anggaran ke kabupaten kota dan kemudian juga anggaran ke provinsi di samping dengan kementerian, sehingga dengan 3 simpul ini bergerak dan secara serentak maka mudah-mudahan ini akan ada percepatan dan kemudian kita bisa melakukan rehabilitasi pada tempat-tempat yang memang direkomendasikan aman untuk itu. Dan mudah-mudahan di Sumatera Barat sekarang ini semua daerah sudah terakses secara baik, dan kalau untuk permakanan itu sudah tersuplai, bahkan boleh katakan cukup. Nah mudah-mudahan itu makanya kita akan bergerak lagi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini, kemarin juga kami rapatkan dengan BNPB dan kemudian juga dengan seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Memang kita akan ada percepatan karena berangkat dari pengalaman kita musibah tahun 2024 yang lalu, yaitu waktu itu direncanakan ada percepatan untuk pembangunan Sabodam di sekitar Gunung Merapi, tapi tahun 2005 belum terlaksana. Nah waktu itu harapan kita itu yang kejadian yang sekarang ini bisa lebih cepat. Waktu itu maka kita berharap dukungan kepada 3 simpul ini dalam rangka mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan kemudian juga seluruh kementerian yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat. Baik, Mas Puji, langkah selanjutnya dari hasil temuan yang didapati oleh Satgas PKH ini dan juga sudah diterima oleh Presiden Republik Indonesia apa saja? Baik, secara mendasar dulu ya. Jadi secara mendasar kalau saya lihat itu sebenarnya kita itu kan negara yang menganut Pancasila ya, yang ekonominya diatur di pasal 33. Tapi korporasi yang beroperasi di Indonesia itu saya lihat dan Pak Presiden juga melihat sepertinya lebih kapitalis daripada korporasi dari negara-negara kapitalis sendiri. Kita ada regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, tapi
korporasi-korporasi yang mengambil resources dari sumber daya alam. Tapi selama ini implementasi dari regulasi itu juga tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu Pak Presiden melihat ini harus dihentikan karena ada dua konsekuensi. Kalau tidak kemudian keuangan perekonomian negara itu yang kemudian diambil dieksploitasi besar-besaran oleh para korporasi-korporasi ini yang sebagian besar nggak balik ke Indonesia. Atau yang kedua kerusakan alam yang bertubi-tubi yang seperti ini kita lihat di Sumatera. Nah, kalau problem ini kemudian tidak segera diatasi, maka ya seperti ini terus kita akan melihat dari tahun begini terus. Makanya Pak Prabowo kemudian dengan Satgas itu salah satu terobosan ya. Satgas itu salah satu terobosan karena bukan hanya dibutuhkan regulasi yang solid, tetapi juga dibutuhkan penegakan hukum yang solid dengan Satgas dari berbagai komponen yang ujung tombaknya di Kejaksaan Agung. Itu menjadi salah satu instrumen bahwa ada efek deterrent di ujung kalau kemudian kamu aspek administrasinya tidak patuh ini ya. Deterrent di ujung itu ya aspek pidana yang nanti melalui pidana khusus baik itu nanti Tipikor, TPPU dan yang lain-lain itu bisa kemudian masuk. Nah, yang kedua adalah soal upaya penegakan hukum ini yang sekarang ini Kejaksaan mau masuk ini, pertama harus kemudian diapresiasi dan didukung. Pada saat yang sama kita juga tidak bisa melupakan bahwa ada apresiasi, ada dukungan, tapi juga harus diawasi. Kontrol dari masyarakat itu juga jadi penting agar penegakan hukum yang dilakukan itu juga terukur dan kemudian bisa sesuai dengan harapan publik. Baik, Mbak Marsha, kontrol dan juga pengawasan dari masyarakat itu juga penting. Bagaimana sesungguhnya menjamin bahwa investigasi ini bisa berjalan transparan dan juga akuntabel, Mbak Marsha? Baik Mbak, ini sebenarnya hal yang untuk menjaga transparansi adalah kita bisa mengakses informasi dengan mudah gitu ya dan cepat dan berkala gitu. Dia update berkala terus menerus. Kalau misalnya update-nya 1-2 kali seminggu sekali gitu ya, kita kan nggak tahu nih real time-nya seperti apa. Itu data itu harus tersedia secara terus menerus juga gitu dan mudah diakses, baik itu melalui mobile gitu ya. Sekarang udah banyak digitalisasi, baik itu data-data tadi daftar perusahaan gitu ya, paling tidak kita tahu nih 6,6T itu perusahaannya apa saja. Itu kayaknya belum banyak beredar tuh. Apakah memang mereka yang berkontribusi di Sumatera atau ada yang lain gitu. Karena kalau di beberapa berita ada yang dia kontribusi dari Tipikor, CPO, kemudian yang lain gitu kan. Ini juga perlu terus diungkapkan gitu ke publik sebagai bentuk akuntabilitas dari Satgas PKH. Kemudian juga perlu joint monitoring dengan masyarakat gitu, karena mungkin Satgas PKH, kementerian, Pemda nggak mungkin sendirian. Kita ada gerakan juga rakyat bantu rakyat gitu ya, dan ini organik gitu. Kita saling membantu, punya tujuan yang sama, satu visi gitu bahwa kita ingin resilience gitu, nggak hanya menegakkan hukum, tapi kita bisa loh tinggal di Indonesia dan nggak nih kedepannya ketika ada bencana kita kuat bareng-bareng gitu. Kayak gitu Mbak, paling tidak. Baik, Pak Hadianto sebagai ahli kebencanaan, apakah alam ini bisa sembuh, Pak Hadianto? Kita kalau berpikir tentang kita jaga alam, alam jaga kita. Letnan Jenderal Doni Monardo 2018. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kemudian Undang-Undang 32 2009 itu adalah multidisipliner tentang lingkungan hidup. Kemudian kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 24 2007 itu juga multidisipliner, di mana kerusakan alam mengakibatkan bencana, kan gitu. Nah, namun kalau kita kembali ke dalam semua agama ada di dalam Alkitabnya, bahwa janganlah kamu merusak di muka bumi ini, kan kuberi azab bagaikan anai-anai berterbangan di muka rumahmu. Nah, saya juga mencoba mendukung apa yang beliau sampaikan, bahwa itu adalah pentahelik. Masyarakat kampus harus lebih banyak turun ke lapangan. Kita apresiasi dengan ratusan ribu relawan. BNPB bekerja, Basarnas bekerja, didukung oleh semua lapisan, dan yang terakhir yang saya belum lihat signifikan selain sumbangan 1000 rumah dari Buddha Suci ya, luar biasa. Pengusaha yang lainnya, ayo turun. Ya, karena ini adalah bencana besar akibat dari kombinasi cuaca dan ulah
manusia Baik. yang tadi saya sampaikan. Artinya untuk bisa hadir untuk saudara-saudara kita yang terdampak, ini tidak hanya untuk satu pihak saja yang turun tangan, tapi seluruhnya harus bergotong royong kita membantu warga yang terdampak. Terima kasih Pak Adianto, terima kasih Mbak Marsha, terima kasih Mas Puji, terima kasih juga Pak Gubernur, Pak Mahaldi, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kota Tua masih menjadi destinasi wisata bagi warga di kota Jakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Keramaian di Kota Tua sudah mulai terlihat sejak pukul 10 pagi. Warga masih terus berdatangan untuk sekadar bersantai bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Suasana di Kota Tua Jakarta pada sore hari terlihat ramai oleh pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah. Para pengunjung yang datang dapat mengendarai sepeda ontel berwarna-warni, bersuah foto, hingga masuk ke museum untuk belajar. Pengunjung juga dapat mendengarkan musik dan menikmati kuliner yang ada di Kota Tua. Kawasan Kota Tua masih menjadi destinasi favorit pada libur Natal dan Tahun Baru karena harga yang murah dan terjangkau. Kami akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana suasana keramaian jelang perayaan Tahun Baru 2026. Sudah ada rekan kami Danita Riandini yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam Danita, bagaimana suasana Malioboro malam hari ini? Baik, selamat malam Vena, Widi dan juga pemirsa. Pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang menjadi ikon wisata di jantung kota Yogyakarta yang memang kalau tidak ke Malioboro itu rasanya tidak lengkap seperti yang dikatakan oleh para wisatawan yang datang di Malioboro. Namun karena memang cuaca malam hari ini hujan deras sehingga memang kalau dibandingkan dengan petang tadi atau sore tadi ini sedikit berkurang untuk jumlah pengunjungnya. Karena kalau kita lihat tren masyarakat wisatawan yang berkunjung ke Malioboro, Yogyakarta ini adalah untuk menikmati suasana khas malam hari di sepanjang pedestrian di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Namun karena malam hari ini hujan, kami melihat hanya ada segelintir wisatawan yang berada di pedestrian, itu pun dengan menggunakan payung karena memang mereka ingin mengabadikan momen mereka berada di Jalan Malioboro. Namun pemirsa, di sepanjang pedestrian yang di sisi kiri saya mengabarkan ini ada toko dan juga tempat oleh-oleh yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan yang memang mengalihkan mereka untuk tidak berfoto terlebih dahulu karena kondisi hujan, untuk berwisata belanja terlebih dahulu di sepanjang jalan atau selasar toko-toko, baik ada batik, ada bakpia dan toko-toko oleh-oleh khas Yogyakarta lainnya. Sementara pemirsa, data dari UPT Yogyakarta dan juga Dinas Perhubungan pada Natal dan Tahun Baru ini memang terjadi peningkatan. Kalau sebelumnya memang ada 4 juta wisatawan yang berkunjung ke sini tahun lalu, tahun ini diprediksi 7 juta wisatawan. Dan pada akhir pekan ini, usai perayaan Natal kemarin ini, diprediksi hampir mencapai 100.000 pengunjung seharinya atau perharinya, dan akan semakin meningkat pada malam pergantian Tahun Baru esok yang merupakan puncak dari kunjungan wisata pada Nataru di kawasan Malioboro, Yogyakarta, bahkan meningkat sekitar lebih dari 1,5 juta, begitu yang disampaikan atau data dari UPT Malioboro. Sementara untuk arus lalu lintas saat ini sudah mulai bisa terurai pemirsa, kepadatan juga sudah mulai bisa terurai. Vena, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih banyak Danita Riandini telah melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebuah pohon besar tumbang menutup akses jalan nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan sebaliknya sempat terganggu. Jalan nasional. Hujan deras dan angin kencang menumbangkan pohon tua yang berada di Jalan Nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Batang pohon tumbang ini menutup setengah badan jalan.
Akibat adanya pohon tumbang, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya mengalami hambatan. Petugas lalu lintas Polres Garut dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera melakukan pembersihan agar jalan dapat dilalui kembali. Selama proses pembersihan batang pohon dari badan jalan, petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalur secara bergantian. Banjir dan tanah longsor juga kembali terjadi di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat peristiwa ini, akses jalan di lokasi longsoran sempat terputus karena material longsoran menimbun badan jalan. Aparat kepolisian dari Polres Padang Pariaman pun langsung berupaya menyingkirkan material longsoran dari badan jalan. Selain longsoran, sejumlah lokasi juga digenangi air akibat naiknya air sungai Batang Anai. Sejumlah personil TNI menerobos lokasi daerah yang masih terisolir dengan berjalan kaki. TNI meninjau salah satu desa terisolir di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebanyak 36 personil Korem 023 Kawal Samudra menempuh perjalanan sejauh 3 km untuk menjangkau desa Simaningkir, salah satu desa yang terisolir di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akses menuju desa ini terputus total akibat longsor dan kerusakan jalan, sehingga hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki melalui jalan yang terjal dan licin. Di tempat ini, warga bertahan dalam keterbatasan dengan kondisi logistik dan akses kesehatan yang terbatas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri gelar Gria atau Open House perayaan Natal 2025 di Rumah Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo tiba di Rumah Dinas Kapolri pada Kamis sore 25 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden hadir bersama putranya Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo atau Didit Prabowo serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Meski kunjungan dilakukan secara tertutup, Prabowo nampak berada di Open House Kapolri selama kurang lebih 1 jam. Selain itu, Presiden Prabowo nampak juga menyempatkan datang ke kediaman Luhut Binsar Panjaitan. Seorang pelaku curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung, Lampung karena terpergok mencuri motor. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan. Satu dari 2 orang komplotan curanmor bersenjata api ditangkap warga setelah terpergok mencuri motor di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku berinisial A, 30 tahun, warga Natar, Kabupaten Lampung. Sementara rekannya berinisial HR kabur dengan membawa motor korbannya. Polisi yang tiba ke lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawa pelaku ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, seperangkat kunci letter T, serta sepeda motor milik tersangka. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi pun masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur.
Woi, motor tadi yang warna hitam di mana? Di situ kan? Woi, motor. Banjir dan tanah longsor juga kembali terjadi di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Akibat peristiwa ini, akses jalan di lokasi longsoran sempat terputus karena material longsoran menimbun badan jalan. Aparat kepolisian dari Polres Padang Pariaman pun langsung berupaya menyingkirkan material longsoran dari badan jalan. Selain longsoran, sejumlah lokasi juga digenangi air akibat naiknya air sungai Batang Anai. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana cuaca pada akhir tahun 2025 dan memasuki tahun baru 2026, pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Andri Ramadhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG. Selamat malam, Pak Andri. Selamat malam, Mbak Vena. Pak Andri, Selamat malam, Kiki Wan. Apakah suara saya dengar jelas ya? Sudah sangat jelas, Pak Andri. Pak Andri, kami ingin tahu, Pak, bagaimana kemudian prediksi dari BMKG mengenai cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir tahun dan juga menyambut tahun 2026. Seperti apa, Pak Andri? Baik, memasuki akhir tahun dan menyongsong tahun baru 2026, BMKG mengingatkan masyarakat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sedang berada pada fase puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Sehingga tentunya ini potensi hujan lebat dan dampaknya masih perlu diwaspadai. Kemudian perlu diketahui juga bersama bahwa saat ini juga sedang aktif anomali iklim di sebelah timur La Nina lemah, lalu di sebelah barat di Samudra Hindia, maksudnya sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah barat Samudra Hindia yaitu iode negatif, dan tentunya ini meningkatkan intensitas curah hujan baik di wilayah timur maupun di wilayah barat, sehingga menjelang nanti akhir tahun dan juga awal tahun baru ini ada peningkatan intensitas curah hujan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Demikian, Mbak Vena. Ini juga yang terjadi kemarin, Pak, di wilayah Jakarta pada malam Natal pada tanggal 25 Desember sempat terjadi hujan petir. Akankah kemudian akhir tahun dan juga tahun baru 2026 ini akan dihujani hujan petir, Pak? Kami melihat demikian, jadi potensi peningkatan intensitas hujan semakin meningkat menjelang akhir tahun dan awal tahun. Hal ini karena saat ini sedang aktif beberapa dinamika atmosfer. Yang paling dominan saat ini tentu ada tropical cyclone Grand dan juga bibit siklon tropis 96S di wilayah selatan Nusa Tenggara. Tentu kedua sistem tersebut, siklon tropis, bibit siklon, mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, sehingga memperkuat kecepatan angin, meningkatkan pembentukan hujan, dan tentu memicu gelombang tinggi, sehingga transportasi laut dan juga di wilayah pesisir dan juga masyarakat yang berwisata khususnya di pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara ya, baik Bali, ini juga perlu diwaspadai ada peningkatan gelombang tinggi, dan ini akan terus berlanjut hingga awal Januari. Demikian Mbak Vena. Oke, kami ingin tahu, Pak, untuk tanggal 31 Desember termasuk juga pada tanggal 1 Januari, seperti apa kemudian prediksinya? Apakah akan hujan cukup deras ataupun hujannya ini hanya hujan ringan saja, Pak Andri? Secara umum berawan hujan ringan hingga sedang. Namun tentu perlu diwaspadai menjelang malam, menjelang sore dan malam hari ya, ada peningkatan hujan, utamanya di sebagian besar Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga sebagian Kalimantan. Itu wilayah-wilayah yang ada peningkatan hujan sedang hingga lebat ya. Tapi secara umum di pagi hari hingga siang hari relatif berawan, hujan, potensi hujan ringan hingga sedang. Demikian.
Mbak Vena. Jadi masih cukup kondusif, tetapi ada beberapa wilayah yang perlu kita waspadai ya, tadi yang saya sebutkan. Lantas Demikian, Mbak Vena. antisipasi apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, Pak Andri, untuk kemudian menyiapkan diri dengan kondisi cuaca hujan ringan dan juga hujan sedang yang akan terjadi sampai bulan Januari nanti? Baik, jadi potensi cuaca yang tadi ya dengan potensi hujan tadi masih ada paling tidak hingga bulan Februari 2026 ya, di fase periode musim hujan. Lalu masyarakat tentu untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, dan yang paling penting adalah mengenali resiko potensi bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Dan tentunya terakhir tentu selalu rutin memantau informasi terbaru dari BMKG dan sehingga kita tetap aman dan nyaman pada periode musim hujan saat ini, dan tentunya khususnya di periode Nataru ini, musim liburan tahun ini. Demikian. Oke, Pak Andri, imbauan yang bisa diberikan BMKG untuk seluruh masyarakat Indonesia apa, Pak Andri? Pertama tentu kami sampaikan yang tadi adalah gambaran ya, bersifat umum ya, tentu ini sangat dinamis dan tentu terus pantau informasi dari BMKG, dan BMKG juga ada platform khusus untuk khususnya untuk Nataru ya, informasi cuaca darat, laut maupun udara. Dan tentu saya sampaikan kembali ya, artinya masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan dan aktivitas, dan tentunya terakhir kondisi cuaca di masing-masing harus dikenali, potensi risikonya, dan yang paling penting adalah tetap tenang ya, artinya jangan terlalu khawatir dengan adanya potensi ini. Yang paling penting adalah tetap waspada dan dapat menyesuaikan kegiatannya berdasarkan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Saya kira demikian, Mbak Vena. Tetap tenang, tetap waspada, dan juga menyesuaikan diri di kondisi cuaca yang berubah-ubah. Terima kasih Pak Andri Ramadhani, selaku Direktur Meteorologi Publik BMKG, telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Widi Welintonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.